mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya yang mana? Pelajaran dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, jadi ini kelas DKV 2023 ya, benar? Benar. Udah pernah ketemu ibu nggak di minggu sebelumnya? Pernah. Nama saya siapa? Bu Rika. Ini itu apa namanya? Sekelas semua ya? Iya, sekelas Ibu. Kan satu kelas. Mungkin beda kelas. Bukan kamu ada yang campuran kan ya? Oh iya. Kan? Oke. Belum tahu. Loh, kok tahu Kindi? Kok pintar? Belajar berarti. Oh, lihat itu sinopsisnya. Oh iya. Oh iya, saya lupa ya. Saya kan kebanyakan murid jadi lupa. Ada yang baru. Saya kan banyak ya jam mengajarnya, jadi Ya, saya nggak ingat. Oke, langsung aja kita mulai pelajarannya. Kali ini itu ya, nanti ada UAS bikin film kan? Ya, Ada nggak? Nggak mau tapi Bu. Tuh, kenapa nggak mau? Susah. Oke. Oke, jadi kan nanti UAS kalian tuh ada bikin film kan. Nah, jadi sebelum kalian bikin film kan kalian tuh harus tahu gimana sih film itu ada gitu loh. Gimana film tuh tiba-tiba muncul ada suatu film tuh gimana gitu loh. Makanya di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangan film, oke? Oke, Bu. Semangat ya, nggak boleh males, oke? Oke. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ini film, pernah lihat film-film yang ada di sini? Pernah. Semuanya. Kalau Sinopi pernah lihat yang mana? Aladin, Titanic, Pencuri Raden Saleh, Pengabdi Setan, Home Alone, Laskar Pelangi. Semuanya, Bu. Paling suka Kecuali 2012. paling suka yang mana? Paling suka ya. Aladin. Aladin. Kenapa kamu suka suka Aladin? Soalnya filmnya nggak bosen nih, soalnya kan ada lagu-lagunya Bu. Iya. Musikal gitu Iya, ya. musikal. Terus kayak ada efek-efek. Iya, setuju bagus banget, bagus banget. Kalau sama suka paling yang kayak mana? Dilan, Bu. Loh, kenapa Dilan? Soalnya romance. Karena dia pacaran Bu di kelas. Oh, kamu itu ya punya masa lalu kayak Dilan gitu? Iya, aduh sedih banget. Tapi Dilan terakhirnya gak bersama. Kayak siapa? Kayaknya enggak. Oke, next ya. Nah, jadi sebelum adanya film-film tersebut, mati lah. Kak apa terus? Jadi sebelum ada film-film tersebut tuh pastinya sebelum-sebelumnya itu ada awal-awal film kayak film-film jadul, belum ada suaranya, belum ada warnanya, belum ada sound effect, filter-filter sinematiknya gitu. Nah, gimana sih dari film itu? Jadi dulu tuh konon ceritanya di Amerika ada dua pemuda apa sih namanya? Pemacu kuda. Nah, ada dua orang pemacu kuda yang dia itu kepo gitu loh. Gimana kuda itu kalau lari kakinya itu melayang atau enggak? Nah, makanya itu karena dia kepo bertanya-tanya kan, gimana sih apakah kuda itu kalau lari kakinya itu melayang atau enggak? Jadi dia tuh menyewa seorang fotografer profesional yang dia itu ditugasi untuk memotret setiap kuda itu berlari. Nah, jadi fotografer tersebut itu memasang beberapa kamera di setiap lintasan untuk kuda itu berlari. Jadi kamera ini itu dipasang seutas tali pada ini loh, cikrekannya kamera itu loh. Nah, jadi kalau kuda itu menginjak talinya itu, maka cikrikannya itu bakalan cikrik gitu. Nah, jadi kameranya itu mengambil
potongan-potongan gambar kuda yang lari itu. Jadi setelah itu foto-fotonya ini tuh disusun menjadi suatu video bergerak. Nah kayak gini. Foto-foto tersebut itu menjadi suatu video bergerak kayak gini. Jadi ini pertama kali ada suatu video bergerak di dunia pada tahun 1878. Judulnya The Horse in Motion. Kayak gitu. Itu sebenarnya bukan musik film ya, cuman gambar bergerak aja gitu loh. Nggak ada jalan ceritanya, ya udah kayak gitu doang. Nah kalau ini kapan kamera film ditemukan dan kapan film pertama dibuat. Nah ini film yang benar-benar ada sutradaranya, ada jalan ceritanya. Nah pertama kali film dan kamera film dibuat itu oleh saudara berkebangsaan Prancis namanya Louis and Auguste Lumière. Nah jadi pertama kali kamera dibuat itu kameranya masih ini putaran gitu, jadi puter. Nah kamera proyektor dan film ini masih sederhana untuk memutar film, harus menggunakan engkol namanya ini, yang digerakkan secara manual. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, ini adalah film pertama kali yang dibuat oleh dua saudara tersebut. Judulnya Arrival of a Train at LA, Ciutat 1895. Ini tuh ada jalan ceritanya. Nah, ceritanya itu cuma sekedar orang-orang yang datang dari Prancis gitu. Nah, ini filmnya benar-benar dibuat ya. Meskipun nggak lama gitu, tapi ini adalah pertama kali film dibuat di dunia. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyaksikan film pertama kali yang dibuat di dunia. Nah, sekarang saya mau tanya nih pendapat kalian. Nah, menurut Ica gimana film tersebut tadi? Kayak warnanya, tone-nya, suaranya, pengambilan gambarnya, gimana menurut kamu? Aku bisa diulang nggak ya filmnya? Oke, diulang ya. Oke, silakan Ica, tadi kan sudah diulang filmnya, silakan dijawab. Kalau untuk warnanya sesuai pada waktu filmnya keluar ya, jadi kayak masih hitam putih vintage gitu. Terus untuk musiknya ya gitu-gitu aja, jadi mungkin bisa bikin bagus kalau di zaman sekarang. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, sekarang Salsa nih, gimana pendapat kamu tentang film tadi? Film tadi sih menurutku agak bosen karena cuma yang ditampilin keretanya aja, terus habis itu tone-nya itu kayak vintage zaman-zaman dulu gitu sih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Ya. Oke, jadi teman-teman tadi kan sudah menyaksikan film pertama kali yang dibuat di dunia. Nah menurut Kak Ica, gimana tadi filmnya, kayak warna, tone-nya, suaranya, orangnya gitu, gimana? Semuanya kayak zaman dulu sih, sesuai film itu ya. Masih belum ada warna-warni gitu ya? Musiknya juga. Oke, nah tadi kan kita udah menyaksikan film jadul yang pertama kali dibuat. Nah sekarang kita akan belajar, kita akan mengetahui timeline di mana film-film itu pertama kali muncul, ada suaranya, terus ada warnanya, terus ada animasinya gitu. Nah jadi tahun pertama pada tahun 1890-an sampai 1920 itu dunia perfilman itu namanya era film bisu, yang dimana pertama kali film bisu yang paling terkenal itu adalah Charlie Chaplin tahun 1914. Nah yang awalnya Chaplin ini
merupakan pemain teater biasa. Setelah itu dia disuruh main film, setelah itu dia punya predikat aktor terbaik pada awal terjadinya film. Udah nggak sih kan sama yang namanya Charlie Chaplin? Ya. Nah itu pertama kali era film bisu yang paling terkenal tuh ya ini Charlie Chaplin. Oke, next. Nah, selanjutnya pada era film berikutnya itu pada tahun 1927 sampai 1950 namanya era film suara yang dimana dunia perfilman itu udah berkembang, udah ada suaranya dari yang film bisu sampai ada film suaranya. Nah pertama kali film yang ada suara itu The Jazz Singer. Jadi teknologi pertama yang berhasil menggabungkan gambar dan suara merupakan namanya itu Vitaphone yang diperkenalkan oleh perusahaan Warner Bros pada tahun 1927. Nah, dunia perfilman waktu itu menyaksikan sebuah revolusi besar melalui kelahiran film bersuara pertama di dunia, judulnya The Jazz Singer. Nah, ini gambar Vitaphone. Nah, selanjutnya era selanjutnya itu adalah era warna dan perkembangan teknologi. Nah, era ini itu pada tahun 1950 sampai 1970. Nah, film berwarna itu masih langka banget diproduksi. Nah, teknologi atau hand coloring, pewarnaan manual dan tim film atau film dengan lapisan warna itu sudah digunakan, tapi tidak efisien. Nah, pada periode ini itu terciptalah namanya itu teknologi Technicolor. Nah, Technicolor itu gambarnya kayak gini. Jadi buat film tuh pakai alat ini dulu. Dan pertama kali film warna diciptakan itu judulnya The Wizard of Oz. Nah, ini tuh film warna pertama kali yang di dunia. Makanya itu kan film ini, ada yang tahu nggak ini filmnya? Belum tahu ya. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama untuk menonton film ini. Dan makanya itu film ini tuh warnanya tuh kayak warna-warna dasar ya, kayak merah, kuning, hijau. Ya itu mencolok banget kan warnanya. Nah itu pertama kali film warna pertama yang ada di dunia. Ada yang ditanyain nggak? Itu nama alatnya apa? Ini nama alatnya tuh Technicolor. Nah jadi prosesnya tuh ini kameranya, terus ini tuh kayak tintanya gitu loh. Nah pokoknya terjadi ya kayak gitu. Oke, era selanjutnya itu merupakan era visual dan CGI pada tahun 1980 sampai 2000. Nah sebelumnya film itu hanya mengandalkan efek praktis seperti animasi stop motion dan miniatur. Jadi kayak misalnya ini kan film Avatar ya, dan dulu itu belum ada CGI. Jadi cuma kalau misalnya ada film yang tokohnya ada karakternya itu kayak masih pakai topeng, kostum gitu loh, belum ada efek visualnya kayak sekarang. Nah, CGI ini merupakan penciptaan dunia karakter dan efek yang lebih realistis. Nah, ini adalah contoh pembuatan film menggunakan CGI atau pakai green screen.
bagaimana film itu dibuat yang menggunakan green screen, CGI yang benar-benar sedetail itu, nggak ada miss-nya gitu. Nah sekarang mau tanya pendapat kalian lagi nih. Nah saya mau tanya pendapat Kak Indi, gimana tadi? Kayak orang-orangnya juga kan, tokoh-tokohnya, pemerannya tuh juga bisa apa ya? Dia bisa mengkondisikan apa yang dia lihat. Jadi padahal sebenarnya nggak kayak gitu, tapi dia bisa mengekspresikan gitu loh. Gimana Kak Indi pendapatnya? Keren ya? Keren banget sih Bu, soalnya Nah, tadi kan kalian sudah melihat sebagaimana film itu dibuat menggunakan CGI dan green screen. Nah, saya minta pendapat salah satu dari kalian. Saya minta Kak Kindi untuk menjelaskan pendapatnya. dari film tadi yang saya lihat tuh keren banget sih Bu, karena kan dengan menggunakan green screen saja itu bisa mengubah filmnya menjadi bagus, kayak ada kerajaan-kerajaan gitu, terus kayak itu kan ada pelari, terus green screen-nya jadi kayak penonton yang melihat pelari itu tadi. Oke, terima kasih pendapatnya. Ini ada era digital dan streaming. Nah, era ini itu ada pada tahun 2000 sampai era sekarang. Jadi film-film itu kan sudah kita nggak usah lihat di bioskop ya, tapi sudah ada di Netflix, Disney Plus, HBO dan lain-lain. Jadi film itu nggak di bioskop, jadi langsung ke aplikasi itu. Jadi kita bisa lihat di situ. Nah, selanjutnya penugasan. Jadi kalian nanti saya akan menayangkan film ini The Wizard of Oz dan kalian akan menganalisis film tersebut. Jadi analisisnya ada tema dan pesan, apa ide utama dari film ini, karakter dan alur cerita, siapa tokoh utama dan bagaimana perkembangan ceritanya. Sinematografi, bagaimana penggunaan warna, cahaya dan sudut kamera. Musik dan suara, apa peran musik atau efek suara dalam membangun suasana. Yang selanjutnya efek visual, jika ada apakah sudah ada CGI dalam film ini. Selanjutnya latar belakang sejarah, di era apa film dibuat, bagaimana teknologi pada zamannya. Yang terakhir kesan pribadi, apa yang disukai atau tidak disukai kalian kelompok dari film tersebut. Nah, jadi saya akan kita kelompoknya itu dua-dua ya, jadi masing-masing 2 orang, oke? Oke, Iya. Bisa Bu. Efek visual kalau ada. Sudah selesai semuanya tugasnya teman-teman? Sudah. Oke, jadi saya minta satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan tugasnya di depan. Oke, untuk kelompoknya Kak Kindi boleh silakan maju. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tentang film yang tadi kita tonton. Nah, untuk tema dan pesan utama itu temanya adalah pencarian jati diri dan makna rumah. Nah, untuk pesan yang disampaikan pada film tersebut, kadang hal yang kita jauh ternyata sudah ada di dekat kita. Contohnya, Dorothy menyadari arti rumah dan keluarga setelah petualangannya tadi. Nah, untuk karakter dan alur ceritanya itu
tokoh utama dalam film tersebut itu Dorothy Gale, yang dimana tokoh tersebut itu seorang gadis kecil dari Kansas. Nah, untuk alur dari film tersebut tadi, Dorothy terbawa angin topan ke negeri Oz, lalu bersama teman-teman barunya, ia mencari jalan pulang sambil menghadapi penyihir jahat. Lalu untuk sinematografinya, film ini terkenal sebagai salah satu film awal yang menggunakan Technicolor. Saat adegan di Kansas berwarna hitam putih, tapi begitu tiba di Oz, warnanya menjadi cerah dan memikat, menandai perbedaan dunia nyata dan dunia fantasi. Next. Terus selanjutnya ada musik dan suara. Musik sangat penting untuk menciptakan suasana dongeng. Lalu terkenal dari film ini adalah Over the Rainbow yang sampai sekarang jadi lagu klasik. Lalu yang kelima ada efek visual atau teknik khusus. Untuk zamannya penggunaan angin topan buatan, latar lukis tahunan dan efek peralihan hitam putih ke warna adalah inovasi besar. Lalu yang keenam ada latar belakang sejarah. Film ini dibuat tahun 1939 pada masa awal film berwarna. Waktu itu produksi film sangat mahal dan penggunaan Technicolor adalah sesuatu yang mewah dan mengesankan. Yang terakhir, kesan pribadi dari kita. Kami sangat terkesan dengan warna-warnanya yang cerah dan cerita moralnya yang sederhana, tapi menyentuh. Meski film lama, pesannya tetap relevan. Kami juga kagum pada efek visualnya untuk ukuran tahun 1939. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Kindi dan Ica. Jawaban yang sangat memuaskan ya, sangat benar akan film tersebut gitu. Nah, jadi mungkin cukup sekian pelajaran Ibu pada hari ini. Jadi untuk penugasan selanjutnya nanti akan dikirim lewat ketua kelas, lewat WA ya. Nanti kita akan ketemu lagi pada minggu selanjutnya. Baik, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan yang tidak sengaja diperbuat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.